Hello Literate People, ketemu lagi di ITB Press Show barengan saya Wengki Wiradi yang kali ini kembali jadi host untuk ITB Press Show kali ini. Untuk yang baru menyaksikan, ITB Press Show merupakan sebuah platform yang dibikin oleh ITB Press untuk bisa meluaskan atau menyebarluaskan literasi di ranah digital gitu. Jadi kita pikir literasi tidak hanya selalu sesuatu yang textbook gitu ya. Sesuai dengan asal katanya, literate yang berarti melek. Kita pengen ITB Press Show ini bisa membuat literate people di rumah atau yang menyaksikan di YouTube ini bisa melek akan banyak hal gitu. Sesuai dengan concern ITB Press yang memang punya kepedulian dengan literasi. Kali ini spesial nih karena ITB Press Show kedatangan seorang narasumber, seorang orang visual lah bisa dibilang ya. Dia bisa bertindak sebagai sutradara, bisa jadi DOP, bisa jadi kameramen, bisa jadi macam-macam lah. Pokoknya di ranah visual, beliau ini sudah banyak menghasilkan karya-karya yang menarik dan juga menjadi catatan penting di ranah kreatif di Indonesia gitu. Seperti salah satunya video klip Burger Kill, terus juga ada film pendek Pulang yang dibintangi oleh Reza Hetapi, dan juga masih banyak lagi karya-karya lainnya yang menarik untuk disimak gitu. Oke deh, Literate People, langsung aja kita panggilkan, udah ada Yuda Ardianto. Hey, halo Literate People ya. Literate People, Mas Yuda, apa kabar? Baik-baik Mas Wengki. Gimana nih, Mas Yuda lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk untuk persiapan produksi film pendek lagi. Lagi. Setelah Pulang berarti ini ada lagi? Film pendek tapi bukan rangkaian film Pulang sih. Oh, beda lagi lah, beda lagi. beda garapan. Oke. Boleh bocoran sedikit filmnya tentang apa atau kayak gimana? Bekerja sama dengan siapa atau mungkin? Oke. Jadi kemarin kita ikut open call layar cerita perempuan dari Indonesia TV, visual kan masuk situ. Dengan tema empowerment, woman empowerment kalau nggak salah. Tuh judulnya kayaknya belum bisa keluar, nggak apa-apa. Belum bisa dibocorin? Oke. Belum bisa dibocorin karena masih dalam tahap development. Yang jelas cerita ini untuk memberitahu bahwa perempuan itu kuat. Sekuat apa sih perempuan gitu. Itu sih. Oke. Oh ya, tadi sempat disenggol juga dari Mas Yuda kalau Mas Yuda ini merupakan bagian dari perusahaan atau apa yang namanya Visualkan. Iya, perusahaan. Mungkin bisa diceritain sama Literate People di rumah apa itu Visualkan. Visualkan itu production house. Rumah produksi berbasis di Bandung yang saat ini lagi getol atau lagi sering ngerjain film pendek. Oke. Tapi ya dasarnya rumah produksi sebenarnya kita memproduksi apa saja gitu yang berhubungan dengan audiovisual, tergantung apa yang dibutuhkan dan mereka ingin mewujudkan apa dari kata-kata ke elemen visual. Gitu. Itu apa sih perbedaannya gitu ya, yang paling mendasar lah antara kalau bisa ngerjain film pendek atau terus iklan, terus itu video klip atau company profile, itu apa sih sebenarnya? Ada spesifikasi khususnya atau gimana nih? Yang paling membedakan tujuannya sebenarnya. Tujuannya, oke. Iya. Betul. Itu tujuannya. Secara teknis ada nggak? Secara teknis tergantung konsep. Apa yang mau dikejar dari nilai produksinya gitu. Oke. Kalau film pendek, kita membutuhkan apa? Mau nyampein apa di film pendek ini? Otomatis kan pasti lebih mempunyai tes sinematik, mungkin dasarnya kayak gitu. Apakah company profile bisa dibikin punya tes sinematik? Ya bisa juga, tapi rasanya akan berbeda gitu. Oke. Sama halnya dengan video klip. Video klip yang sering keluar sekarang kan pasti ada kayak unsur-unsur filmnya dulu tuh, baru masuk musik. Kayak ada apa ngobrolnya dulu. Iya, tiba-tiba setelah musik di tengah-tengah cerita lagi, musik lagi, selesai. Tergantung, ya tadi, bedanya tergantung tujuannya apa. Nah, ngomong-ngomong soal tujuan, kan itu bisa berbanding lurus dari brief si
klien atau si brand yang memang bekerja sama dengan visualkan gitu ya. Nah itu ada nggak sih caranya gitu ya biar apa yang diinginkan oleh klien atau si brand itu bisa sejalan dengan tanda kutip idealisme dari si visualkan itu sendiri gitu? Yang pasti alurnya kita nangkap dulu campaign apa yang mau dibahas sama klien, gitu. Yang mau diangkat sama klien apa. Baru dari situ keluar key visual yang mereka inginkan kan. Nah dari key visual ini kita bisa memasukkan unsur-unsur idealis dari si production house. Mau terserah dari apa aja, mau dari cara sutradara menyampaikan cerita, mau dari teknis pengambilan gambar, mau dari hasil akhir di color grading, itu sebenarnya beberapa idealis-idealis yang bisa disisipkan sebenarnya supaya si identitas dari visualkan atau production house itu sendiri tetap ada di semua atau di beberapa garapan yang memang kita kayaknya ini bagus nih, kita masukin unsur yang kita pengen gitu. Nah ngomongin identitas gitu ya, sejauh ini gitu ya, si klien atau si brand yang datang ke si visualkan tuh udah tahu belum sih kalau karakter si visualkan tuh kayak gini gitu, kayak misalnya gini lah, kita kalau mau ngomongin Dimas Jai gitu ya, dia kan pernah begitu viral dengan iklan Ramayana atau iklan sebut merek dengan iklan-iklan yang nyeleneh gitu ya, sampai kayaknya banyak klien yang datang ke dia tuh pengen dibikinin kayak gitu karena mungkin karakternya beliau nyeleneh kayak gitu. Betul. Nah kalau visualkan sendiri, orang datang ke visualkan udah bisa, oh kalau misalnya pengen yang sinematik kayak gini, pengen yang lucu-lucuan atau kayak gimana tuh ke visualkan? Sejauh ini kita masih ngebangun ya. Kita masih ngebangun supaya kelihatan visualkan itu seperti apa. Tapi selama kita ngebangun ini, kita terus menonjolkan bahwa kita itu teman berceritanya mereka. Gitu. Jadi apapun itu, kita berusaha untuk ada cerita yang sedikitnya menyentuh emosional dari orang yang nonton nantinya gitu. Baik ya tadi ya, baik film, dokumenter, iklan, company profile bisa banget kok dibikin menyentuh gitu. Banyak kok bentuknya sekarang yang seperti itu. Jadi kayak saat ini tuh udah nggak kaku lagi gitu. Company profile, musik video, produk perusahaan bisa banget diapa-apain gitu. Udah nggak kaku kayak dulu. Mau gimana pun juga ya, kalau misalnya kita ngomongin ranah visual gitu, entah itu film, video musik, atau iklan, pasti berangkatnya dari cerita gitu, dari brief narasi gitu ya. Nah itu gimana sih kalian ngedevelop si narasi atau cerita itu biar bisa tersampaikan gitu sama si penonton? Gimana cara, kalau kata istilah Mas Yuda tadi, menyentuh itu tuh cara ngedevelop si ceritanya gimana? Wah panjang ini. Nah, boleh. Karena ini kan literasi literate gitu. Ceritanya gimana? Beberapa hal bisa disampaikan dengan kondisi yang disesuaikan gitu ya. Karena kita sering menggarap dalam tanda kutip sinematografi, maka semuanya bisa terhitung gitu. Kayak misalnya, bagaimana cara kita menyampaikan seseorang yang sedang sedih, gitu. Dari pergerakan kamera, pasti kan ada satu paragraf naskah misalnya. Wengki sedang menangis di atas tempat tidur saat melihat foto mantan kekasihnya, gitu ya. Dengan cahaya temaram dan suara jangkrik. Itu sebenarnya udah satu identitas tuh. Satu identitas, satu informasi yang sangat besar. Tergantung bagaimana cara kita mentranslate itu ke dalam sebuah visual gitu. Mau gimana ini gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah dengan pergerakan kamera. Apakah kita mau mengajak penonton untuk masuk ke dunianya Wengki yang sedang sedih, atau justru menarik penonton untuk melihat Wengki dari kejauhan.
Gitu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ketika ada sosok itu nangis, kita mau ngasih pergerakan kamera track in atau track out. Nah itu salah satu cara menerjemahkan naskah ke apa yang kita pengen. Kita pengen penonton ngerasain sedihnya dalam, gitu. Kita kasih pergerakan kamera mendekat ke objek, subjek, gitu. Singkatnya kayak gitu sih. Ketika kita udah deal gitu, udah setuju sepakat final gitu ya, berarti semua itu sudah bisa dilakukan. Ya berarti kliennya juga sebenarnya udah setuju kan untuk melakukan produksi. Selanjutnya tinggal kita yang menerjemahkan naskah ke dalam visual. Udah. Itu biasanya yang nulis naskah dari tim visualkan sendiri atau memang udah briefnya seperti itu, terus tinggal dikembangkan ke visualkan, atau memang dari out of nowhere gitu ya, dari nol banget gitu, pengen ngedevelop sebuah cerita apa gimana? Sebenarnya semuanya pasti mulai dari nol. Aduh, jargon. Iya, jadi sebenarnya semuanya pasti mulai dari nol. Ketika kita dapat brief dari klien, itu kita ngebangun lagi, develop lagi baru. Pasti kayak gitu terus. Cuma itu tadi besaran-besaran yang kita tangkap dari brief klien akhirnya bisa kita terjemahkan ke dalam naskah dulu gitu. Yang selanjutnya pasti akan mengalami review beberapa kali dan lain sebagainya sampai final, akhirnya baru kita eksekusi. Masih ngomongin soal cerita nih Mas Yuda ya. Soalnya tertarik banget nih kalau misalnya gimana sih itu kan prosesnya gimana dari tulisan gitu ya, dari tulisan sebuah cerita sampai akhirnya bisa tergambarkan lewat visual gitu. Sebenarnya harus cerita seperti apa sih yang sebenarnya menarik atau bisa dikuatin sama di ranah visual gitu? Kalau itu aku mau jawabnya gimana ya, karena selera orang teh beda-beda gitu. Kalau yang sering kita tangkap gitu ya, kayak klien tuh pasti ngambil patokannya viral gitu. Ya nggak sih? Tapi kan sebenarnya nggak ada rumusnya. Jadi bisa kita kerucutkan sebenarnya. Apakah kita mau bikin cerita yang berunsur pop, maksudnya disukai sama semua orang, atau justru kita mau hal lain gitu. Kebanyakan yang saya lihat itu bukan cuma kita gitu, mengangkat unsur yang mengandung pop. Maksudnya pop di sini tuh dia disukai semua kalangan. Dapat diterima dengan mudah oleh siapapun. Dengan ukuran atau rentang umur yang sudah ditentukan tentunya. Contohnya yang kemarin film Pulang, sederhana kok. Ada dramanya. Tapi semua orang hampir suka gitu. Ya itu juga mungkin karena banyak juga yang relate mungkin ya. Betul. Kata kuncinya lebih ke relate, gimana caranya kita ngebangun cerita yang bisa terhubung dengan banyak orang gitu. Iya, sesuai demografinya sih kayaknya. Oke, Literate People, jadi untuk membangun sebuah cerita itu gimana caranya sebuah cerita itu mungkin nggak terlalu ini kali ya, sesuatu yang personal, bisa jadi relate dengan banyak orang dan akhirnya itu bisa diterima oleh banyak orang juga. Gitu ya. Nah, Mas Yuda ini kan kalau di ranah musik tuh kadang jadi gitaris, kadang jadi bassis, kadang jadi drummer, kadang jadi manajer gitu. Mas Yuda sendiri kan di ranah visual, bisa jadi sutradara, bisa jadi kameramen, bisa jadi DOP segala macam gitu. Kalau harus nih ya, menyombongkan diri sama Literate People di rumah, cuma Mas Yuda lebih expert atau lebih nyaman dan menguasai ketika menjadi apa sih? Kalau expert belum kali ya. Ya menguasai lah. Takut saya. Saya lebih nyaman di kamera sebenarnya. Kenapa? Karena di kamera tuh jadi punya kehormatan tersendiri untuk melihat frame pertama kali. Sebelum sutradara malah. Penata kamera dulu kan yang menentukan kameranya akan mempunyai komposisi apa, mempunyai pergerakan seperti apa gitu.
itu enaknya di kamera. Terus ketika jadi sutradara atau yang lain? Enggak sih, aku lebih greget di si kamera sebenarnya. Sebenarnya angle seperti apa sih yang misalnya nih, misalnya ada sebuah adegan yang mengharuskan itu di sebuah gang sempit, sumpek, gelap gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan seorang kameramen agar si gambarnya atau pesan dalam cerita itunya masih tetap tersampaikan, sedangkan itu secara lokasi atau latar tempat gitu ya tidak memungkinkan untuk mendukung si gambar ini kelihatan enak gitu. Nah, itu gimana tuh? Itu sebenarnya banyak banget yang bisa diolah. Oke. Gitu. Seperti kalau kita nemu gang sempit, kurang pencahayaan, gimana nih supaya tetap masuk? Tergantung kita mau bikin scene apa. Misalnya scene aksi kejar-kejaran. Udah berarti kita tanpa gimbal misalnya, kita bawa pakai tangan aja, lari sama talentnya, itu sebenarnya udah ngegambarin konflik dan kejar-kejaran. Karena pergerakan kamera dinamis kan, misalnya kayak gitu. Yeah. Bagaimana dengan pencahayaan? Selama kamera yang kita pakai mumpuni untuk setidaknya mengangkat sedikit identitas wajah dari si objeknya, kalau saya rasa sih, ya udah lakukan aja. Atau minimal ada satu orang yang pegangin lampu buat ngikutin kamera. Okay. Sebenarnya banyak cara untuk bikin satu scene yang bagus gitu dalam sebuah film, tergantung dari bagaimana kita akan melakukan hal itu, tergantung dari konsepnya juga. Jadi sebenarnya kalau dibilang bikin film teh ribet nggak sih, atau bikin sebuah visual tuh ribet nggak sih? Ya ada yang ribet, ada yang enggak, tergantung kita menerjemahkannya seperti apa gitu. Okay. Kalau emang harus ribet, tapi dengan teknik sederhana kita bisa menghasilkan gambar yang optimal, kenapa enggak? Nah, ngomongin kamera juga sekarang kan, kalau misalnya ngomongin kamera gitu ya, dengan HP bisa, dengan kamera yang beneran proper juga bisa gitu. Sebenarnya apa sih yang pengen Mas Yuda sampaikan gitu ya? Mungkin ada literate people yang di rumah yang mau nyoba gitu, bikin film, tapi nggak punya kamera, cuma punya HP doang gitu ya. Apa sih pengen disampaikan Mas Yuda? Mungkin ada tips atau trik buat literate people di rumah gitu? Bikin aja dulu. Bikin aja dulu. Dengan bikin, kemampuannya akan terasa kan. Okay. Kalau kemampuannya terasa, dia semakin punya keinginan. Setidaknya kalau misalnya dia tidak bisa memiliki kamera yang lebih baik, dia punya keinginan lebih baik tidak mencoba. Bener juga. Lebih baik tidak gitu. Setidaknya kalau dia punya keinginan untuk jadi saya lupa lagi. Keinginan untuk mencoba. Nah, untuk mencoba, dia punya keinginan untuk bereksplorasi dengan tipe kamera yang lain. Jadi sebenarnya nggak usah punya kamera yang bagus-bagus. Target saya juga begitu sekarang. Yang baru saya ngerti ya, kamera tuh sebenarnya nggak usah dimilikin gitu. Tapi sebenarnya, targetnya itu sebenarnya bukan punya kamera yang bagus, tapi nyobain kamera yang berbagai macam jenisnya. Jadi ya itu, eksplorasinya ada di situ sebenarnya. Jadi nggak usah punya kamera yang bagus juga sih. Ya boleh punya kamera untuk awalan. Kalau ada duitnya mah. Bener. Ya masa ditahan-tahan ya. Iya. Kalau ada tahan-tahan. Beli aja gitu. Kalau ngomongin kalau ngomongin membuat karya gitu ya. Saya jadi ingat ketika saya mulai belajar nulis gitu ya, maksudnya ada seorang teman ngomong ketika mau menulis gitu, mulailah dengan tulisan yang jelek gitu, karena tulisan bagus itu cuma bonus dari seringnya kita menulis gitu. Ya mungkin itu juga bisa diaplikasikan di ranah visual gitu ya. Iyalah. Semakin sering, tentunya sering dan ngulik juga ya. Kalau sering tapi nggak belajar ya gitu-gitu terus. Siapa yang pernah bilang bandingkan karyamu ketika
gimana ya bilangnya, jadi bandingin karya kamu dengan karya ke-10 dan ke-100 kamu. Maka akan terlihat perbedaannya. Kalau sama aja berarti dia nggak belajar. Iya, nggak apa-ngapain. Oke, menarik ini. Jadi literate people yang ingin mulai mencoba membuat film, atau sekarang kan udah musimnya ini ya, bikin konten lah ya. Bikin konten, jadi kalau bikin aja, mungkin nanti juga dengan seringnya kalian bikin bisa di filter sendiri mungkin ya. Kayaknya ini enggak deh, atau Iya. ini Nanti juga sadar sendiri sih biasanya. Kok gini ya? Nah, sejauh ini Mas Yuda ada nggak sih karya dari Mas Yuda gitu yang ngerasa kayaknya ini gua banget nih, kalau ini wah kayaknya enggak deh, asal jadi aja deh. Ada nggak sih kayak gitu? Ada sih. Yang mungkin bukan yang terakhir kali ya. Yang terakhir dibilang tuh yang judul asal jadi. Cuman lebih ke jam terbangnya aja sih. Dulu mah maksimalnya segini. Iya, sekarang gitu. udah di sini gitu kali ya. Bener. Sekarang kan sebenarnya apa namanya? CEO. Bukan dong. Si penyebaran referensi itu banyak banget ya, cepat banget. Jadi gampang gitu buat nyari apa yang pengen dilakukan, tinggal nyari kan sebenarnya. Tapi yang bahaya kalau misalnya mereka tidak mengkerucutkan referensi justru. Nah, itu menarik. Malah jadi misalnya aku niru Mas Wengki gitu ya. Saya mengidolakan Mas Wengki, terus saya niru Mas Wengki ini habis-habisan. Maka saya akan menjadi Mas Wengki yang lain ya dong. Iya nggak sih? Betul. Justru yang aku lakukan gitu ketika meniru seseorang, saya tiru dulu. Dalam perjalanan meniru itu, justru saya harus menemukan apa yang bisa membedakan saya dengan Mas Wengki. Oke. Baru nanti saya bisa menonjolkan hal itu lebih. Jadi mungkin kalau referensi itu lebih ke bank ini kali ya, bank data kali ya. Misalnya kita semakin banyak kita nonton film, semakin banyak kita nonton mungkin video musik atau segala macam gitu, si bank data yang ada di otak kita juga makin banyak, referensi makin banyak, makin luas gitu ya. Daripada kita cuman, tapi nggak salah juga sih kalau misalnya kita mengidolakan nggak salah seorang sutradara atau apa dengan gayanya, misalnya Stephen Chow dengan gayanya gitu. Terus kita mengidolakan dengan gaya dia, tapi tentunya dengan dimodifikasi lagi mungkin ya, dengan cara kita, atau gimana Mas Yuda? Iya, maksudnya dia juga pasti tahu lah ya. Lama kan di musik, udah pasti sering dengar seni itu nggak ada yang murni, yang seni itu nggak ada yang original gitu. Semuanya pasti terapan, kalau enggak konversi. Ya kan? Kayak gitu. Jadi lebih bijak sih sebenarnya dalam sebelum membuat karya, apakah ini pantas untuk dilakukan atau tidak. Ketika merasa pantas ya udah lakukan, tapi dengan catatan mikirin resikonya apa. Punya resiko nggak sih? Kadang kan orang nggak mikir ke situ ya. Akhirnya ketika diupload, wah mirip ini, orangnya nggak siap, take down. Ya kan? Gitu juga sih. Tapi proses belajarnya Mas Yuda nih, kalau misalnya boleh di-sharing sama literate people di rumah gitu ya, proses belajarnya kayak gimana sih? Apa dulu yang kayak disebutkan tadi, misalnya Mas Yuda ngiblat ke salah satu orang gitu ya, sutradara atau apa gitu, terus niru itu, atau seperti apa sih proses belajarnya Mas Yuda sampai ada di titik ini gitu? Proses belajarnya itu tadi, cari referensi sebanyak mungkin. Misalnya aku punya 5 referensi. Nah, 5 referensi ini nggak ditelan bulat-bulat sama aku. Misalnya dari referensi yang pertama aku bakal ngambil angle-nya aja. 2 coloring misalnya. 3 teknis editing. 4 gaya bercerita. 5 misalnya pengkarakteran. Kayak gitu. Jadi hal itu terus aja diulang. Terus diulang, mau siapapun sutradaranya gitu ya. Coba ngebedah sutradara ini dia mengatur pengkarakterannya seperti apa ya. Director of photography yang ini dia menyampaikan apa ya dengan shot-shotnya gitu. Seperti itu. Jadi barusan
aku mengkerucutkan referensi juga untuk mempertajam apa yang harus aku lakukan sebenarnya. Jadi bisa dibilang kalau sama mah semuanya juga pernah melakukan mungkin ya. Intinya sih lebih mengkerucutkan referensi supaya lebih bijak ketika bikin visualnya mau kayak gimana. Oke. Mungkin orang-orang kayak saya yang nggak terlalu peka dengan visual gitu ya, lebih peka dengan ngedengar gitu ya, telinga. Mungkin nggak akan kepikiran kalau bisa dengerin lagu kayak gini, visualnya bakalan kayak gimana gitu. Atau dengerin lagu sedih, seneng, visualnya kayak gimana. Nah, untuk orang-orang yang memang punya ketertarikan di dunia visual gitu, apakah itu udah kelatih dari dulu apa gimana tuh Mas Yuda? Ada yang kelatih dari dulu, ada juga yang sebenarnya dicoba dilatih gitu. Atau gimana cara Mas Yuda menajamkan insting ini? Kalau cara saya sendiri sering nonton film, terus sering hunting foto katakanlah ya, sering hunting foto kemanapun dengan siapapun, sama sering membedah film. Bedah aja sendiri dulu. Kan banyak juga ya bedahan film di internet gitu. Bedah sendiri, bandingin bedahannya sama bedahan orang lain. Gitu. Proses bedah film tuh kayak gimana tuh? Sudah mungkin bisa di-share. Proses bedah film, mau apanya misalnya? Mau ngulik kalau dari gaya aku, warnanya atau apa? Nah, kalau dari aku seringnya ngebedah teknis shot atau teknis pengambilan gambar itu sering banget. Karena dari situ saya sendiri banyak mendapatkan informasi gitu. Bagaimana penata kamera A menyampaikan perasaan sedihnya. Bagaimana penata kamera B menggambarkan kemeriahan. Gitu. Hal-hal itu yang sebenarnya sering aku bedah dari penataan cahaya dan pergerakan kamera. Gitu. Mas Yuda sendiri ada nggak sih ciri yang pengen ditonjolin gitu dari Mas Yuda? Gitu? Ada. Kalau hal yang sering aku tonjolin ketika bikin elemen visual itu adanya frame in frame. Frame in frame itu seperti apa mungkin bisa frame in frame tuh kita nempatin objek atau subjek di antara frame lain yang sudah dibuat. Misalnya ada subjek kelihatan dari jendela, kita tambahin frame lain dari pintu gitu. Jadi kesannya tuh dia banyak banget yang bisa disampaikan dari frame in frame. Bisa dia terkurung dalam sebuah konflik, bisa dia ketika dia bergerak ke frame yang lebih besar bisa menggambarkan dia sudah mulai selesai dengan konfliknya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sudut pandang ya dari satu adegan gitu. Betul, tergantung dari apa yang mau kita sampaikan barusan. Oke. Nah kalau misalnya dari cara seperti itu kan akhirnya mendatangkan interpretasi yang beragam karena perspektif yang lebar gitu. Itu akan mengaburkan pesannya nggak sih menurut Mas Yuda? Misalnya pesannya teh pengen menyampaikan kalau si anak ini tuh kesepian di kamar, tapi dengan perspektif lain bisa ada interpretasi lain gitu. Akhirnya pesannya jadi kabur atau gimana menurut Mas Yuda? Bisa aja. Kalau misalnya kita tidak hati-hati untuk menggunakan semua elemen dalam visual. Maksudnya kan nggak cuma gambar ya. Di situ ada pencahayaan, ada warna, ada sound effect, ada background musik, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita meramu hal yang barusan kita sebutin barusan dengan tepat, ya pesannya pasti insya Allah akan tersampaikan. Kadang yang ketika orang nggak ngerti, mungkin selama nonton dia terdistraksi, bisa aja. Atau justru kita sendiri yang harus mengkoreksi. Kenapa ya orang ini bisa nggak ngerti apa yang mau kita sampaikan? Apakah secara keseluruhan ada yang salah? Atau hanya di beberapa part saja
gitu. Banyak gitu orang yang hanyut gitulah dalam alur cerita tanpa memperhatikan ada pesan apa sih di balik satu scene ini. Si pesannya bisa disampaikan oleh barang yang selalu ada misalnya, atau warna baju yang selalu sama, atau ada satu ekstras yang selalu ada di situ. Hal-hal itu yang sering luput, akhirnya mereka nanya juga, ini kok gini ya? Berarti ada yang miss ketika mereka nonton. Mau menggambarkan apa? Menggambarkan awalnya bahagia, di tengah-tengah, awalnya biasa aja, di tengah-tengah bahagia, terus dia langsung sedih. Dari ketiga part ini bisa digambarkan dengan bunga. Di awal bunganya 1 misalnya. Terus ketika bahagia bunganya nambah. Ketika sedih bunganya layu. Kan itu yang kadang suka luput gitu. Akhirnya dia nggak ngerti. Iya. Apalagi kalau nontonnya sambil ngantuk. Wah, ada banget itu ada apa sih di sini gitu. Iya. Jadi mungkin ada detail-detail yang penting menjadi elemen di sebuah sebuah universe gitu ya. Katakanlah seperti itu. Universe dalam sebuah film yang memang itu akan muatin cerita gitu ya maksudnya ya. Mungkin literate people di rumah juga harus mulai peka dengan hal-hal kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar fokus untuk urusan teknis gitu ya, untuk urusan teknis gambar seperti apa, angle segala macam, tapi juga memperhatikan hal-hal kecil yang berarti besar gitu ya, hal-hal kecil yang berarti besar dan juga mempengaruhi mood atau elemen dari si visualnya itu sendiri gitu mungkin ya, kurang lebih maksudnya. Betul. Oke. Nah, Mas Yuda, mungkin dari sekian lama nih Mas Yuda berkecimpung di ranah visual gitu, bisa ngasih tips nggak sih buat literate people? Apa aja yang harus dipersiapkan ketika kita mau terjun ke ranah visual gitu? Mental yang kuat. Kenapa harus mental ya? Karena tidak sebahagia dan sekeren itu terlihatnya. Oke. Justru banyak hal yang harus menjadi dikomitmenkan gitu. Kalau mau terjun di dunia visual, kelihatannya kan kayak, wih jalan-jalan, enggak kok cek lokasi, tetap aja harus mikir gitu. Iya. Gitu. Terus ada lagi nggak? Sama, mungkin bukan buat orang-orang yang mau terjun ke dunia visual kali ya. Buat semua orang yang suka sama film. Ketika kalian menonton film adaptasi dari buku atau novel atau apapun itu gitu ya, cerita yang diadaptasi menjadi film, tempatkanlah diri kalian sebagai penonton film, bukan pembaca. Kenapa tuh? Karena sudah pasti akan berbeda. Harus kadang kita nggak bisa ngebahagiain semua orang dong. Terus dalam produksi visual itu ada kebijakan-kebijakan yang harus dengan sayang misalnya. Ini kalau kita bikin panjang banget nggak akan efektif, misalnya gitu. Terus se-efektif apa sih adanya bagian cerita ini di dalam film nanti. Pertimbangan-pertimbangan yang bisa menyelamatkan, terutama budget produksi gitu ya. Ya, pasti ke situ akhirnya gitu. Yang paling penting harus diambil gitu. Makanya ketika nonton film yang diadaptasi dari buku, sebisa mungkin turunin dulu ekspektasinya. Iya. Atau turunin apanya? Turunin dulu uangnya biar bisa beli tiket. Turunin dulu, ya katakanlah turunin dulu deh gelar kalian sebagai pembaca gitu. Jadi penonton aja, nikmati. Oke. Nah kalau misalnya ini nih, ini menarik nih soalnya. Kalau misalnya di dunia, bukan di dunia ya, di
di novel atau di cerita lah, di buku gitu ya. Kan kita misalnya ada karakter A, kita ngebayanginnya kayak gini gitu ya. Sedangkan pas di filmnya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah, untuk orang visualnya sendiri, kalian tuh seperti apa sih sampai akhirnya memutuskan, oh kayaknya karakter yang ditulis kayak gini cocoknya diperankan oleh kayak gini, itu ada pertimbangan apa aja nih sebenarnya? Itu dari pihak penulis dan sutradara sebenarnya yang sering berdiskusi sama hal itu. Ini karakternya harus kayak gimana ya? Apa yang mau ditunjukkan dari karakter ini? Kan penulis tuh pasti bikin karakterisasi gitu. Sutradara pasti melihat karakterisasi itu, lalu dia menginterpretasikan harus seperti apa looks-nya. Dari situ sebenarnya. Jadi ketika ada cast, ada casting bukan cuman dilihat dari penampilan, acting dan lain sebagainya gitu. Bahkan dari gaya rambut pun dipertimbangkan. Ketika rambutnya panjang lurus, tapi kan dia harus keriting misalnya. Ketika dikeritingin, looks-nya oke nggak? Sesuai nggak sama karakterisasinya? Kalau dirasa enggak, kita ngakalinnya gimana? Dan lain sebagainya gitu. Untuk menentukan cast itu lumayan sulit juga untuk kita ya. Karena cast yang tepat bisa membawa naskah menjadi hal yang baik dengan performa cast yang baik juga gitu. Kalau pertimbangannya ada nih, misalnya ada secara looks gitu ya, orang itu sesuai banget dengan karakter yang ditulis gitu ya. Tapi secara skill acting enggak gitu. Terus ada juga orang yang secara skill acting bisa memerankan karakter yang ditulis gitu ya, dia udah cocok banget lah memerankan karakter itu, cuman looks-nya berbeda dengan apa yang ditulis itu. Nah itu di orang visual sendiri lebih memilih yang A atau yang B? Balik lagi gimana kebijakan produksi. Kalau misalnya bisa menghadirkan acting coach untuk melatih si yang barusan tuh yang sesuai tapi katakanlah belum bisa acting gitu ya. Kalau bisa menghadirkan acting coach, kenapa enggak? Tapi nambah budget produksi lagi tuh untuk bayar. Iya betul, ya kan. Makanya ada penyesuaian yang memang harus dilakukan. Dan gak banyak orang tahu. Pada akhirnya kok case-nya ini ya? Ya kan nggak tahu kebijakan produksinya kayak gitu. Ya kayak inilah, kayak misalnya dulu kan Reza Rahadian tuh memerankan Pak Habibie gitu, secara looks itu kan beda jauh gitu. Beda jauh, tapi secara mungkin pembawaan, cara dia acting mungkin mendekati dengan gesturnya Pak Habibie itu seperti apa. Cara gitu. Bicara, istilah lain-lain gitu. Oke. Nah dari tadi yang udah di-share sama Mas Yuda gitu ya, soal di ranah visual, soal film dan segala macam gitu, akan menjadi menarik ketika itu bisa dibukukan juga Mas Yuda ya. Mungkin ini bisa orang lebih bisa menyerap ilmu itu dalam bentuk buku gitu ya. Nah, untuk literate people yang di rumah, kalau ingin membuat buku atau menulis buku dan ingin merilisnya, bisa di ITB Press gitu Mas Yuda ya. Oh gitu. Iya. Berarti nanti aku kalau mau bikin tulisan bisa kesini? Bisa. Di publishnya gitu maksudnya? Publishnya bisa. Mantap. Gitu. Ada layanan Easy Publish itu Mas Yuda. Easy Publish itu kita bisa mengirimkan naskah, terus dirilis dengan secara mudah gitu, nggak ribet. Gitu. Gimana tuh? Itu kalau misalnya pengen tahu, bisa langsung kunjungi di www.itbpress.id. Oke. Nanti aku cari tahu lebih lanjut. Oke, atau lewat Instagram itbpress.store. Oke. Selain itu ada juga nih banyak merchandise ITB di ITB Press Store yang bisa literate people beli. Gitu. Tadi saya lihat banyak tumbler. Nah, ngomongin tumbler juga nih. Oh iya, dari depan kita. Ini ada kolaborasi nih Mas Yuda nih. Kolaborasi ITB Press dengan kaos gurita. Selain tumbler juga ada kaosnya tuh Mas Yuda tuh yang besar. Oh iya benar. Ya, itu juga ada kolaborasi ITB Press. Ada tumbler ini.
Jadi merchandise ITB dan juga ada boneka Roga. Ini maskot berarti? Maskot. Mantap. Selain ini ada juga maskot Buki. Mana ya Buki? Oh, di sebelah sana ada. Jadi Literate People bisa langsung kunjungi di website di itbpress.id atau lewat Instagram itbpress.store, atau mungkin yang mau datang langsung ke sini bisa ke Jalan Ganesha nomor 15F, Gedung STP ITB Bandung. Gitu. Tadi juga nggak susah lah ya nyarinya, termasuk strategis lah ya. Gampang banget. Gampang banget. Bisa tulisannya gede. Tulisannya gede. Bisa langsung datang ke sini Literate People. Sudah, mungkin ada yang pengen disampaikan sama Literate People terakhir? Kalau mau Kesana dong. Oh iya. Jangan ngeluh aja. Jangan ngeluh. Kenapa jangan ngeluh? Kalau ngeluh kayaknya dijauhkan gitu prosesnya. Oh, jadi nikmati aja. Nikmatin aja lah. Harus show off nggak? Nggak usah. Nggak usah show off. Yang penting tekun. Atau ada yang mau dipromosikan yang sudah nih, mungkin silakan. Oh iya, ada film Ruang Tunggu. Ada film Ruang Tunggu. Sequel dari film Tulang yang kemarin. Kalau film Tulang kan bercerita tentang pencarian bapak yang akhirnya ketemu ya. Oh, itu yang suka ada bapak mana gitu. Iya benar. Bukan, Weng, bukan. Oh, bukan, ternyata kirain itu berarti ada hubungan. Barusan yang disebutin sama Weng di awal yang diperankan oleh siapa? Raisa Tahir. Kalau yang Ruang Tunggu ini perspektif dari ibunya. Tapi masih ada Mas Raisa Tapinya masih main di situ. Enggak, udah nggak main. Ada tapi namanya Jaka kan, yang diperankan sama Om Ray itu. Dimudahkan sekarang. Oke. Dimudahkan. Cerita selanjutnya bisa langsung disaksikan aja di filmnya mungkin ya? Iya. Itu bisa ditonton di mana? Di YouTube. Gitu. Oke. Oh iya, tadi juga ngomongin soal apa tadi tuh? Project yang dapat sponsor ya atau apa gitu ya? Pendanaan. Nah, pendanaan itu mungkin bisa diceritain sama Literate People. Tipsnya kalau misalnya kita nih nggak punya budget nih, nggak punya budget bikin film, tapi kita pengen bikin film. Nah itu caranya gimana nih sampai akhirnya ada orang yang mau mendanai. Nah itu mungkin berjejaring. Penting. Berjejaring. Berjejaring dengan kayak Spider-Man ya. Iya dong. Gitu. Terus berjejaring mencari koneksi, main sama komunitas film banyak kok sekarang di Bandung. Oke. Ya akhirnya mereka dari ketemu banyak orang bikin film bareng. Banyak banget di Bandung nih. Komunitas film sekarang. Oke. Tapi kalau buat Literate People yang mau membuat bekerja sama lah ya. Ayo kalau bekerja sama dengan Visualkan, bisa kemana nih Mas Yuda? Mungkin sosial medianya atau mungkin langsung datang ke kantornya, silakan. Bisa DM aja dulu. Ke Instagramnya di visualkan.id. Visualkan.id. Nanti dibalas nggak DM-nya? Dibalas. Saya yang pegang. Oh, kamu yang pegang. Oke. Literate People, jadi itu ya kesimpulan dari obrolan dengan Mas Yuda ini. Intinya sih kalau misalnya mau memulai membuat karya gitu ya, mulai aja dulu ya Mas Yuda ya. Mulai aja dulu, terus nanti urusan teknis, urusan segala macam bukan sesuai. Seiring waktu berjalan juga akan difilter oleh kalian sendiri, nanti juga direview oleh kalian sendiri, dan kayaknya ini kurang, terus belajar dan terus cari tahu, banyakin referensi, banyakin yang masuk ke kepala kalian, nanti outputnya bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Gitu ya kurang lebih maksudnya. Betul sekali. Literate People, terima kasih sudah menyaksikan ITB Press Show bareng Mas Yuda. Terima kasih Mas Yuda. Sama-sama dong. Thank you banget buat waktunya ini udah menyempatkan dari mana? Buah Batu. Iya betul. Sampai jumpa lagi di ITB Press Show selanjutnya. Tentunya dengan narasumber yang sama kayak Mas Yuda, punya banyak pengalaman, punya banyak pelajaran yang bisa di-share buat Literate People di rumah. Semoga tayangan ini bisa memberi kebaikan atau memberi manfaat untuk Literate People, menambah wawasan, menambah referensi, dan tentunya membuat, sekali lagi ya, membuat melek akan banyak hal gitu, termasuk soal visual atau soal film gitu. Sampai jumpa di ITB Press Show selanjutnya. Ciao!